Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih semangat Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan wa sinina zuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayolah muslimun, salat jamaah tarawih insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bagaikan kalau perlombaan pertandingan sepak bola. Sesi pertama sudah kita lalui, tentu sudah banyak peserta yang gugur. Alhamdulillah saya yakin malam 1 sampai malam ke-5 itu tidak seperti pemainnya sekarang ini. Sudah ada seleksi alam. Jadi apalagi kalau cuaca hujan begini, keadaannya mata semakin berat, apalagi beberapa menu yang di depan kita sempat dihabiskan, maka semakin beratlah mata berangkat ke masjid. Baik, saudara-saudara Bapak sekalian, pada malam ini sisinya sebenarnya saya lihat para jemaah ini, masya Allah, terlihat tergambar bahwa para rata-rata akademisi dan seterusnya. Apalagi di sini ada saudara saya Muhammad Asmi, termasuk seorang pimpinan perguruan tinggi keagamaan Islam yang ada di Sulawesi Selatan, ketua SDN Marus. Rekan kerja saya hampir setiap saat, setiap waktu bersama beliau. Rata-rata juga jamaah. Jadi kedudukan saya di sini bukan untuk memberikan sebenarnya ceramah, cuma menyampaikan beberapa pikiran saya tentang kita ingin melihat merefresh tentang ibadah puasa ini. Saya mencoba melihat tentang puasa kaitannya dengan keberadaan kita manusia di muka bumi ini. Fenomena ini kita melihat karena seni OBE banyak orang Bugis ya. Bapak saya sedikit bahasa Bugis. Kita merasa dulu sekarang salah satu kayak sebagai pirasa. Sekarang ini kalau kita pirasa orang Malang ini, coba ada orang tua di sini berkali dan ini, coba dirasakan sekarang Ramadan, bagaimana rasanya? Kalau saya sendiri ini malah ibu rasa aroma Ramadan itu semakin siparin kejuero malah wisatana tidak terasa begitu dalam diri kita. Coba kita rasa, tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya, 5 tahun 10 tahun yang lalu. Itu Ramadan sekarang ini, coba kita rasa. Kira-kira apa sebenarnya yang terjadi? Bahkan ada fenomena lagi, ini sudah sangat kontradiksi. Salah satu sebuah hadis Rasulullah SAW, sumu tasihku, berpuasalah kamu supaya sehat. Tapi terkadang saya dengar kalau berkumpul bapak-bapak ini, sebelum tahun lalu misalnya, kenapa ini sudah Ramadan semakin naik asam urat saya, semakin naik kolesterol saya, bahkan semakin naik timbangan saya. Ini fenomena apakah Ramadan, apakah puasa ini, atau apakah yang dijanjikan Rasulullah SAW sumu tasihu itu tidak berlaku? Di mana kira-kira letak puasa manusia modern yang dikatakan modern sekarang ini? Bagaimana esensi sebenarnya puasa itu dalam diri manusia? Kalau kita lihat secara historis, karena begitu pentingnya yang nama puasa, bukan hampir, semua
Ya, semua umat sebelum Nabi Muhammad, karena puasa ini dalam pandangan fikih disebut sebagai syar'u min qablina, syariat ya sudah ada sebelum ya umat Nabi Muhammad, ya disyariatkan lagi pada saat turunnya atau diutusnya Rasulullah SAW. Jadi dalam pandangan fikih itu ada namanya syar'u min qablina, syariat sebelum kita, tapi disyariatkan lagi sama dengan kitab sunnah. Nah, itu sebelum ada syariat, diturunkan syariat Islam apa tahun Nabi Muhammad SAW sudah ada syariat tersebut. Sama dengan puasa ini, karena pentingnya namanya puasa, jadi seluruh umat diberikan syariat puasa. Iya, misalnya coba syariat puasanya Nabi Musa ya, sawan sedih. Nah, sepanjang masa, iya, dan seterusnya Nabi Nuh. Kalau kita dalam ayat sejarah, justru Nabi yang pertama puasa bulan suci Ramadan setelah keluar dari banjir bah itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, sekarang perlu kita pertanyakan mereka diri kita dan berpikir kira-kira apa esensi begitu pentingnya yang namanya puasa sehingga setiap umat disyariatkan puasa. Dan mana kita tahu? Iya, hampir setiap malam kita baca itu ayat puasa. Awal kita ayat bukan terpaksa, tapi saya akan juga baca pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kamu. Ya. Ini dalil otentik yang memberikan ya justifikasi bahwa setiap umat itu diberikan namanya syariat puasa. Kira-kira bagaimana pentingnya puasa bagi umat manusia itu? Kalau kita ingin mengkaji secara komprehensif bagaimana sebenarnya puasa diperuntukkan buat umat manusia, maka kita akan melihat ayat ya yang mengambil ayat puasa. Kalau kita membuka Al-Quran, khususnya ya ayat sebelum dan sesudahnya, ayat puasa itu diambil dengan ayat-ayat Qisas. Itu dimulai ayat 108 dan seterusnya. Kemudian yang diambil lagi setelah ayat puasa itu ayat doa. Kira-kira apa relevansinya antara Qisas, hukum Qisas yang dengan puasa dengan doa? Nah, disinilah sebenarnya esensi dari hadirnya puasa bagi umat manusia. Hadirnya puasa bagi umat manusia. Karena kalau tidak ada puasa ini, maka esensi hakikat manusia keberadaan di muka bumi ini, ya, maka hilang yang namanya martabat kemanusiaan itu. Kalau tidak ada syariat puasa, bagaimana gambarannya? Apa relevansi antara hukum Qisas, puasa dengan doa? Iya, maka kajian filosofisnya apa kita lihat, iya, pandangan salah satu filsuf Yunani kuno, sekira para pelajar, para bapak kita tahu yang namanya Plato. Karena Plato sangat terkenal. Bagaimana menggambarkan manusia itu bagaikan kereta, dua kereta ditarik oleh kuda hitam dengan kuda putih yang ada kusirnya. Ya, kalau pendekatan ini sebenarnya kita perhatikan ke agama itu hampir sepadan pendekatannya, di mana bahwa manusia itu memiliki kuda hitam diumpamakan dengan nafsu, kuda putih diumpamakan dengan jiwa manusia, kemudian kusir diumpamakan akal. Ya, ini pertarungan antara nafsu, jiwa, dan akal. Nah, bagaimana hukum Qisas ini? Terjadinya hukum Qisas itu, coba kita baca ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Ya, cukup
sampai situ dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Ya, hukum qisas itu hampir ya dalam salah satu tafsir mutakhir sekarang ini bahwa hukum qisas itu adalah hukum kesetaraan. Kalau kita membunuh orang, maka kita harus dibunuh. Atau kalau kita dibunuh di telinga, ya maka telinga juga kita harus digunting. Ya, hukum kesetaraan, persamaan, pertimbangan dan seterusnya. Ya, Al-Quran ya walaupun fil qisasi hayatun ya ulil albab, bahwa dalam hukum qisas itu ada kehidupan manusia. Lalu apa relevansinya adanya syariat puasa? Ternyata kalau kita lihat asbabun nuzul ayat ini dalam kitab tafsir misalnya, ya bahwa asbabun nuzul ayat ini di mana ada dua kelompok kaum, ya atau dua kelompok umat, hanya hal sepele, ya ini digambarkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya hal sepele tapi mereka saling membunuh. Kalau kita lihat sejarah sebelum datangnya Islam, nyawa itu sangat mudah, apalagi nyawa tentang perempuan. Nah, perempuan maka belum lahir, ya atau ketika lahir langsung dikuburkan hidup-hidup. Nyawa itu sangat mudah, sangat murah. Maka datanglah hukum qisas ini menjelaskan tentang hukum kesetaraan, bagaimana pertimbangan dan seterusnya. Ternyata setelah datang hukum qisas ini, agar hukum qisas ini tidak terjadi, selalu terjadi kepada manusia, maka diturunkanlah tips yang namanya puasa, yaitu untuk mengendalikan hawa nafsu manusia. Datanglah tips Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana supaya bisa mengendalikan nafsu itu manusia agar tidak saling membunuh, agar tidak saling berperang dan seterusnya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kalau begitu Ustaz, tapi sekarang ini ada jadi berpuasa tapi ya kejahatan merajalela dan seterusnya. Kira-kira yang mana salah? Apakah puasanya sudah itu tadi kita rasakan sudah lambat, sudah tawar nih hawanya puasa sekarang ini, kira-kira kenapa seperti itu? Iya, kembali karena kita ini refleksi, ya, melihat fenomena yang ada dalam menjalankan puasa sudah tidak sesuai lagi dengan petunjuk Rasulullah SAW, terutama terkait dengan sumu tasih. Coba kita melihat realitanya pada diri kita pada saat buka puasa. Rasulullah SAW memberikan petunjuk bahwa pada saat buka puasa cukup, ya, satu gelas air, kalau ada kurma satu kurma baru minum, ya nanti setelah itu, ya baru makan ini. Tapi coba kita lihat sekarang ini, berapa jenis makanan yang ada di atas meja pada saat buka puasa dihantam semua. Iya, bagaimana tidak naik kolesterolnya? Gorengan berapa macam gorengan ada, sanggara pipis, sanggara ini dan seterusnya, ada ibu rongko yang banyak telurnya. Berapa macam di atas meja itu dihantam semua. Iya, tiba itu sudah makan. Ini juga tipsnya Pak. Sumutas itu harus direalisasikan. Kenapa bisa ya? Kalau orang kekenyangan, lalu tidak ada olahraga, tidak ada tubuhnya bergerak, maksudnya itu salah satu hikmah adanya salat tarawih itu untuk apa ya? Supaya metabolisme darah dan makanan yang sudah kita tadi buka bisa diolah dengan baik. Tapi kalau kita langsung pergi tidur, tunggu di kolesterolnya naik. Iya, dalam pendekatan medis Pak,
Kalau kita sudah makan, ya narik ukuran iman yang manubra, harus banyak bergerak jalan. Iya. Tapi kalau kita sudah makan yang yang banyak santannya kemudian pergi tidur, bagaimana tidak naik kolesterol? Itu hikmahnya, Pak. Kalau kita sudah kekenyangan, usahakan pergi tarwi supaya ya pencernaan itu jalan dengan baik. Tapi kalau tinggal tidur, tajam nih, pura lama-lama mendret kolesterol. Jadi kita ini Pak hikmahnya salah satu kenapa ada tarwi. Kalau pendekatan medisnya, lain lagi pendekatan ibadah spiritual dan seterusnya. Ini pendekatan Pak, logika ini jalan. Jadi kalau kita tidak resapi puasa itu sesuai dengan petunjuk Rasul SAW, bahwa kalau bukan punya tahapan, cukup dulu air putih, kemudian air hangat dengan kurma satu, sudah itu kalau pergi sholat, sudah sholat pagi maka lagi. Ya terus terang Pak, saya ini belum makan berat, cuma tadi air putih, kurma, makan sedikit, ada saya gorengan dan seterusnya. Rata-rata saya nanti sudah ini lagi baru makan bertahap. Karena kalau tidak, logikanya nggak langsung full. Kalau bukan, coba kita rasakan, kasus sudah tahu, tersiksa perut Pak, baru kosong langsung diisi penuh. Jadi ini harus agama itu rasional, sesuai dengan pendekatan sains. Kapan kita langgar itu, maka tidak terjamin lagi surutas itu. Bukan puasanya yang salah, tapi cara kita menjalankan ibadah sekarang ini sudah banyak melenceng petunjuk Rasulullah SAW. Maka begitu puasa datang, bagaimana mengontrol diri kita, memanage diri kita, termasuk makan, minum dan seterusnya, apalagi nafsu untuk berbuat jahat. Coba Pak, kenapa itu dalam pengertian puasa bahwa untuk menahan makan dan minum dan melakukan hubungan suami istri, yang dilarang itu Pak, isi perut dan di bawah perut. Isi perut dan di bawah perut. Ini dua yang dilarang. Bagaimana mengontrolnya? Karena dua ini Pak, inilah menjadi sumber penyakit dan menjadi petaka buat manusia. Kenapa banyak yang korupsi dan seterusnya, mencuri dan seterusnya? Ya untuk kedua syahwat ini, syahwat perut dan syahwat di bawah perut. Dan kehadiran puasa ini untuk memanage, mengontrol kedua ini. Maka itulah esensinya, bahwa puasa untuk menjaga kehidupan dan menjaga martabat manusia dengan menjalankan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian, sangat panjang sebenarnya, tapi apalagi sini ceramah maksimal 20 menit, saya tahu sudah berapa menit. Kemudian yang terakhir, puasa diapit dengan doa. Apa hikmahnya? Setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan tips tentang puasa, kemudian ditutup dengan doa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini ayatnya. Ternyata wahana yang diberikan manusia untuk hidup di dunia ini dua. Apa yang pertama? Yang pertama ikhtiar. Ikhtiar tadi untuk memanage diri kita, itu kita harus puasa. Yang kedua, tidak cukup dengan ikhtiar, yaitu harus dengan doa. Doa mukhul ibadah.
Iya, maka sangat naiklah kalau ada saudara-saudara kita anti doa. Iya, padahal sholat itu intinya doa. As-sholatu lugatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa, coba kita prediksi, coba kita baca dan sholat, hampir doa semua. Iya, artinya apa? Setelah manusia berikhtiar, manusia hanya punya rencana dan usaha, tapi yang menentukan hasilnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, bahwa manusia sudah ditentukan jodoh, rezeki dan maut kematiannya di Lauhul Mahfuz. Yang bisa merubah itu adalah doa. Maka di bulan suci Ramadan ini, mari kita berikhtiar semaksimal mungkin menjalankan ibadah puasa sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Tapi jangan lupa, setiap ibadah itu, setiap langkah kita, tidak ada agama di luar Islam yang mengajarkan dari A sampai Z, dari masuk keluar dari masuk keluar masuk WC ada doa sampai tidur. Setiap kegiatan, setiap pelaksanaan ibadah senantiasa selalu dengan doa. Maka untuk itulah para bapak jamaah rahimahumullah, mungkin pada malam ini itu bisa yang kami sampaikan, bahwa yang pertama, mari kita jalankan ibadah puasa sesuai dengan tips, sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahana kehidupan kita di muka bumi yang kedua, yaitu ikhtiar, berusaha semaksimal mungkin, kemudian kita bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.